Halo Sobat Rebahan, selamat datang di Punya Cerita. Di sini kita bakal ulas alur cerita film-film keren untuk teman rebahan kalian. Tapi jangan lupa, tonton film lengkapnya juga, agar kalian lebih memahami makna dan tujuan di balik filmnya sendiri, yang mungkin tidak tersampaikan melalui ulasan singkat. Dan menonton film secara utuh pastinya akan memberikan kalian sensasi yang berbeda juga. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Dan film yang bakal kita ulas hari ini adalah Mulan, Rise of a Warrior. Film bergenre action adventure ini merupakan adaptasi dari sebuah film animasi di tahun 1998. Filmnya sendiri dirilis di tahun 2009 lalu. Bercerita tentang Dawei yang sedang dalam situasi berperang dengan bangsa Roran yang ingin merebut daerah kekuasaan negara Dawei. Cerita bermula saat Raja Dawei mengeluarkan perintah yang isinya semua warga Dawei wajib ikut berkontribusi dalam perang melawan Roran. Keluarga petani wajib menyumbangkan sebagian hasil pertaniannya, sementara keluarga yang memiliki latar belakang militer wajib ikut berperang. Ayah Mulan yang sedang sakit adalah mantan militer Dawei, dan karena itu ia wajib untuk ikut berperang. Mulan sangat khawatir dengan kondisi sang ayah yang sedang sakit parah, tapi masih harus mengikuti perang, karena ia tidak memiliki anak laki-laki untuk menggantikannya berperang. Mulan berpikir, jika ayahnya yang ikut berperang, kemungkinan besar ia tidak akan kembali hidup-hidup. Lalu Mulan memutuskan untuk ikut berperang menggantikan sang ayah. Tanpa meminta izin pada sang ayah terlebih dahulu, Mulan segera berangkat dan mendaftar masuk ke pasukan militer dengan menyamarkan identitasnya sebagai seorang pria. Belum lama sampai di kamp pelatihan militer, identitas Mulan yang seorang perempuan diketahui oleh tetangga dan temannya saat kecil dulu, yaitu Fei Xiaohu. Mulan kemudian membujuk Xiaohu untuk merahasiakan identitasnya yang sebenarnya. Ia menjelaskan alasannya melakukan hal tersebut. Dan untunglah Xiaohu bersedia membantu Mulan merahasiakan identitasnya. Xiaohu kemudian membawa Mulan ke dalam barak, di mana ia akan tinggal selama pelatihan, dan mengenalkannya pada beberapa orang teman. Di sana Mulan juga bertemu seorang pria bernama Wentai, yang ternyata adalah seorang wakil komandan. Hua Mulan. Suatu hari saat Mulan sedang mandi di tengah malam, tiba-tiba seseorang ikut masuk ke dalam kolam pemandian tersebut, dan ternyata orang itu adalah Wentai. Mulan yang panik langsung menyerang Wentai untuk mengalihkan perhatiannya. Wentai langsung tahu jika yang menyerangnya adalah seorang wanita, karena tangannya terlalu lembut untuk ukuran seorang pria. Wentai sempat menangkis dan tidak sengaja mencakar tangan Mulan, hingga menimbulkan bekas luka. Lalu, keesokan harinya, tiba-tiba saja komandan besar datang ke barak pasukan untuk menggeledah para prajurit, karena sang keponakan kehilangan batu gioknya. Sang komandan kemudian memerintahkan semua prajurit untuk membuka bajunya. Mulan yang merasa terdesak karena tidak bisa melakukan perintah tersebut, akhirnya mengaku kalau ialah yang mencuri giok tersebut, padahal ia tidak melakukannya. Sang jenderal kemudian menjatuhi Mulan hukuman mati. Wentai yang melihat bekas luka cakaran di tangan Mulan, langsung menyadari siapa Mulan yang sebenarnya. Wentai yang merasa bersimpati mengunjungi Mulan di ruang tahanan. Mulan pun kemudian memberitahu alasannya mengapa sampai harus menutup-nutupi identitasnya yang sebenarnya. Sebelum sempat melakukan hukuman mati pada Mulan, tiba-tiba pasukan Roran datang menyerang kamp pelatihan tentara Wei. Mulan yang sedang berada di dalam tahanan dibebaskan oleh Wentai. Ia menyuruh Mulan untuk kabur
dan kembali ke kampung halamannya. Tapi bukannya kabur, Mulan malah kembali untuk membantu teman-temannya mempertahankan kamp pelatihan dari serangan bangsa Roran. Mulan berhasil membunuh Jenderal Roran dalam pertempuran tersebut, membuat pasukan kerajaan Roran yang tersisa memilih untuk menarik diri dari pertempuran. Wen Tai yang melihat dan kagum pada kemampuan Mulan dalam bertempur, kemudian membiarkan Mulan untuk tetap tinggal, dan berjanji akan merahasiakan identitasnya yang sebenarnya. Dan karena prestasinya tersebut, Mulan kemudian diangkat menjadi wakil komandan pasukan Wei, sementara Wen Tai menjadi komandan utama. Tidak butuh waktu lama, prestasi dan nama besar Mulan semakin melambung. Kemudian ia dan Wen Tai sama-sama diangkat menjadi jenderal. Mulan sebenarnya tak sampai hati jika harus sampai membunuh musuh-musuhnya. Terlebih lagi harus menyaksikan satu persatu teman-temannya tewas di medan pertempuran. Kebersamaan Mulan dan Wen Tai dalam perang kemudian menumbuhkan cinta di antara mereka. Sampai suatu hari Wen Tai dan pasukannya disergap oleh pasukan Roran. Ia mengirimkan seorang pembawa pesan dan meminta Mulan untuk tidak datang membantunya dan tetap melindungi persediaan serta pasukan yang tersisa. Tapi Mulan yang terlalu khawatir malah meninggalkan persediaan dan membawa seluruh pasukan untuk pergi menyusul Wen Tai. Setibanya di sana, seluruh pasukan Roran pergi melarikan diri, dan saat kembali, seluruh persediaan dan pasukan yang tersisa habis diserang oleh pasukan Roran. Karena memang serangan terhadap Wen Tai hanya sebuah pengalihan. Wen Tai kemudian marah pada Mulan karena tidak mengikuti perintahnya untuk tetap tinggal melindungi persediaan dan pasukan yang tersisa. Mulan sangat menyesali perbuatannya. Wen Tai kemudian datang untuk mengingatkan Mulan bahwa masih ada pasukan yang harus ia pimpin. Tapi Mulan tidak ingin lagi berperang. Ia tidak ingin lagi menjadi jenderal dan menyaksikan teman-temannya yang ia sayangi tewas satu persatu. Wen Tai kembali mengingatkan jika ini adalah peperangan dan tidak banyak pilihan di dalamnya. Ia kemudian pergi memimpin pasukan Wei sendirian, dan dalam perjalanan, Wen Tai dan pasukannya kembali disergap oleh Roran. Wen Tai tewas dalam penyergapan tersebut. Belum juga habis rasa penyesalan Mulan yang sebelumnya, kini ia semakin terpuruk dan mulai kehilangan semangat hidup karena kepergian Wen Tai. Mulan terus-terusan berduka, ketakutannya akan perang dan kembali kehilangan orang-orang yang dicintainya membuat Mulan menelantarkan pasukannya. Xiao Hu yang tidak tahan melihat Mulan terus-terusan bersedih, coba menyadarkannya. Berusaha mengingatkan tugasnya sebagai seorang jenderal. Kita hidup bukan untuk orang-orang yang sudah mati. Kita hidup untuk orang-orang yang masih hidup. Kata-kata Xiao Hu berhasil membuat Mulan kembali bersemangat dan kembali memiliki semangat hidup. Ia berjanji akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. 你们眼中的花将军只能让我们失去更多，为君威武！ Dan ternyata Wen Tai tidak benar-benar tewas. Ia sengaja meminta bantuan Xiao Hu untuk membohongi Mulan tentang kematiannya. Hal tersebut ia lakukan untuk mengembalikan semangat Mulan dan membuatnya tidak lagi merasa terganggu oleh masalah-masalah emosi. Di tempat lain, para kepala suku dari bangsa Roran berkumpul. Mereka merasa telah kalah berperang dari kerajaan Wei, karena banyaknya tentara Roran yang tewas dalam peperangan tersebut. Mereka berniat mengakhiri perang dengan Wei, dan membawa pulang pasukan yang tersisa.
Putra sulung Raja Roran yang menganggap hal tersebut sebagai bentuk pengkhianatan, kemudian membunuh salah satu kepala suku untuk dijadikan contoh bagi kepala suku lainnya. Raja Roran yang juga berniat mengakhiri perang dengan kerajaan Wei demi kelangsungan hidup bangsa Roran tewas dibunuh oleh putranya sendiri yang memiliki pandangan berbeda dengan sang ayah. Ia kemudian menobatkan dirinya sendiri sebagai Raja Roran yang baru. Raja Wei yang mendengar kedatangan 200.000 pasukan Roran awalnya berniat mundur, tapi kemudian Mulan mengajukan diri untuk memimpin garis depan. Mulan berniat memancing pasukan Wei ke sebuah ngarai, dan di sana nantinya Raja Wei yang membawa pasukan bantuan bisa menghabisi pasukan Roran dengan mudah. Raja Wei yang setuju dengan pendapat Mulan mengizinkan Mulan membawa 20.000 pasukan untuk memulai rencana tersebut. 用于正面对阵。次军，我边佯装被困于峡谷绝路之中。是。多谢大家。 Pada pertempuran pertama, Raja Roran yang mengetahui Mulan hanya membawa 20.000 pasukan, memerintahkan pasukannya untuk memulai penyerangan. Dan dalam pertempuran tersebut, Mulan berhasil memukul mundur 40.000 pasukan Roran. Dan saat Mulan beserta pasukannya berniat mundur, tiba-tiba saja badai pasir besar datang, dan hampir saja menggagalkan semua rencana Mulan. Setelah badai pasir berlalu, Wen Tai yang Mulan kira telah tewas, tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Belum sempat menanyakan apa alasan Wen Tai membohonginya, pasukan Roran kembali menyerang. Mulan dan beberapa pasukan yang tersisa berhasil mundur ke sebuah lembah. Pasukan Roran berhasil mengejar. Mereka tidak langsung menyerbu ke dalam lembah. Mereka memilih menunggu dan mengepung pasukan Wei dari luar lembah. Roran berusaha menghancurkan mental tentara Wei dengan menyiksa tawanan perang yang berhasil mereka tangkap di hadapan Mulan dan pasukannya. Salah satu tawanan tersebut adalah Xiao Hu, sahabat yang sudah Mulan anggap seperti adiknya sendiri. Tidak berhenti sampai di situ. Roran kemudian membunuh semua tawanan tersebut dengan keji. Mulan dan pasukannya mulai kelelahan. Mereka mulai kesulitan jika harus terus bertahan di dalam lembah, karena persediaan yang mereka bawa hancur saat badai. Bahkan Raja Wei yang direncanakan datang membawa pasukan bantuan dan persediaan tidak kunjung tiba. Mulan dan pasukannya merasa telah dikhianati oleh sang raja. Tapi mereka memutuskan untuk terus berjuang, walau harus mati sekalipun. 是你。本是为了和大将军死吗？ Mulan berpikir mati di medan perang saat berjuang masih lebih baik ketimbang harus mati saat menunggu. Lalu tiba-tiba saja Wen Tai maju dan membongkar identitasnya, yang ternyata ia adalah seorang pangeran dari kerajaan Wei dan merupakan putra ketujuh dari Kaisar Wei. Ia menawarkan dirinya untuk dijadikan sandera bagi Roran, dengan syarat membiarkan pasukan Wei yang tersisa tetap hidup. Raja Roran setuju dengan penawaran tersebut dan membawa Wen Tai sebagai tawanan. Mulan tidak tinggal diam. Setelah pulih dari luka-lukanya, ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk kembali ke Wei, sementara Mulan pergi menyelamatkan Wen Tai. Mulan berhasil menyusup ke dalam perkemahan pasukan Roran. Ia menyamar sebagai seorang pelayan. Raja Roran yakin Raja Wei akan menebus putranya dengan jumlah yang tidak sedikit. Tapi Wen Tai meyakinkannya jika sang ayah Raja Wei tidak akan memberikan apapun untuk membebaskannya. Putri Roran yang iba dengan keadaan Wen Tai coba memberinya makanan dan minuman.
Sang putri memang memiliki mimpi yang bertolak belakang dengan kakaknya. Ia ingin bangsa Roran dan bangsa Wei dapat hidup berdampingan dengan damai. Mulan yang mendengar percakapan tersebut, kemudian menyelinap masuk ke dalam kamar Putri Roran. Mulan menawarkan kerjasama. Ia akan membantu sang putri mewujudkan mimpinya, yaitu menciptakan perdamaian antara Roran dan Wei. Tapi Putri Roran merasa tidak dapat melakukan apapun, karena ia seorang wanita. Mulan kemudian menunjukkan jati dirinya yang juga seorang wanita. Ia ingin sang putri bersedia membantunya untuk membunuh sang kakak, agar sang putri dapat mengambil alih bangsa Roran. Mulan kembali menyamar menjadi seorang pelayan untuk dapat masuk ke dalam tenda Raja Roran. Sang putri coba mengalihkan perhatian kakaknya, dan saat itulah salah satu pelayan yang juga tidak menyukai kepemimpinannya menusuknya dari belakang. Kemudian terjadi pertempuran sengit antara Mulan dan Raja Roran, sampai akhirnya Mulan berhasil membunuh Raja Roran. Setelah selesai menjalankan tugasnya, Mulan kemudian kembali ke kerajaan Wei untuk menghadap sang raja. Mulan membongkar jati dirinya yang seorang wanita di hadapan sang raja. Bukan menghukumnya karena berbohong, sang raja malah senang karena bangsa Wei memiliki wanita hebat seperti Mulan. Dan di waktu yang sama, sang raja juga mengumumkan pernikahan putranya yaitu Wen Tai dengan Putri Roran. Mulan kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk merawat sang ayah yang sudah lama tidak ia jumpai. Dan sekarang Mulan dapat kembali merias dirinya layaknya seorang wanita. Di akhir film, Wen Tai yang sudah lama tidak ia temui, tiba-tiba saja datang berkunjung. Wen Tai berniat mengajak Mulan untuk pergi. Ia tidak ingin menikah dengan wanita lain selain dengan Mulan. Tapi Mulan dengan terpaksa menolaknya. Ia tidak ingin merusak perdamaian yang selama ini mereka perjuangkan di medan perang. Mereka berdua harus merelakan cintanya demi perdamaian. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.